Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Dwi Aulia dari kelas 19A2 MSDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi kinerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pengembangan kompetensi. Yang pertama di sini ada monitoring. Menurut Siswanto, monitoring atau pengawasan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi apakah aktivitas-aktivitas organisasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan apabila belum dilaksanakan diagnosa faktor-faktor penyebabnya, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Selanjutnya ada indikator monitoring. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, peraturan pemerintah yang baru, maka melalui fungsi pengawasan, manajer dapat mendeteksi perubahan tersebut, sehingga mampu menghadapi untuk masa yang akan datang. Kedua, ada peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Tiga, kesalahan sistem pengawasan. Memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum kesalahan itu menjadi kritis. Terakhir, ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Salah satu cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Evaluasi kinerja. Menurut Wirawan, penilaian kinerja adalah proses penilaian jabatan yang melalui penilaian pengumpulan informasi mengenai kinerja ternilai pegawai yang dinilai, yang didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan membandingkannya dengan standar kinerjanya secara periodik untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Adapun indikator evaluasi kinerja, yang pertama relevansi. Artinya, sistem evaluasi kinerja harus relevan, harus ada hubungannya dengan sejumlah faktor organisasi. Kedua, reliabilitas. Reliabilitas artinya konsistensi penilaian dari sistem evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja disebut reliable atau dapat dipercaya jika seseorang karyawan yang dinilai oleh dua orang penilai independen mempunyai nilai yang sama dan tidak terlalu berbeda. Jika hasil kedua penilai tersebut sangat berbeda, maka sistem evaluasi kinerja tidak reliable. Reliabilitas sistem evaluasi kinerja sangat penting, karena sistem evaluasi kinerja suatu organisasi akan dipakai dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Yang ketiga, ada sensitivitas. Evaluasi kinerja harus sensitif, artinya dapat membedakan kinerja yang sangat baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Jika tidak, maka evaluasi kinerja tidak sensitif. Yang keempat, akseptabilitas. Artinya dapat diterima oleh mereka yang berkaitan dengan evaluasi kinerja. Mereka yang berhubungan dengan evaluasi kinerja pertama adalah organisasi atau perusahaan yang mempunyai sistem evaluasi kinerja tersebut. Kelima, ada practical system. Artinya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh para manajer dengan mudah. Jika tidak praktis, maka akan terjadi penolakan dari para manajer atau para karyawan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seseorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya selama karirnya. Persiapan kinerja jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksud dengan pengembangan pegawai. Jadi, pengembangan pegawai merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan para pegawai untuk kemajuan di kemudian hari, di mana kegiatan pengembangan juga menjamin pegawai memenuhi syarat posisi yang mereka cita-citakan. Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga selaras dengan tujuan organisasi agar dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan.
Selanjutnya ada pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap sumber daya manusia yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan pengertian pengembangan kompetensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, tujuan pengembangan kompetensi pegawai adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu pertama pendidikan, seperti pemberian tugas belajar. Kedua, pelatihan seperti pelatihan klassikal, pelatihan seminar kursus, workshop, bimbingan teknis, atau penataran, dan pelatihan non-klasik, bimbingan tempat kerja, mentoring di tempat kerja, pelatihan jarak jauh atau e-learning, magang, dan pertukaran pegawai. Jadi, penyelenggaraan pengembangan kompetensi akan sangat baik bila dilakukan secara terintegrasi. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang terintegrasi adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang sudah tersistem, yang mengalami perbauran sehingga menciptakan suatu kesatuan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang utuh dan akan menciptakan keserasian fungsi yang baik. Dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara terintegrasi akan menciptakan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang baik, cepat, dan tepat sasaran. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.